Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jordi Setiawan. Saya dari Prodi Teknik Informatika kelas 1B Sekarani. Di sini saya akan mempresentasikan tugas agama yang diberikan oleh dosen pengampu yang bernama Bapak Ibidus. Dan di sini saya akan mempresentasikan tentang peranan moralitas dalam beragama. Ya, bisa dilihat sendiri. Yang pertama, pokok pembahasannya ialah pengertian agama, pengertian moralitas, dan yang terakhir hubungan serta peran agama dan moralitas. Langsung saja, pengertian agama. Pengertian secara etimologi, agama berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata a yang berarti tidak dan gama yang berarti kacau atau kocar-kacir dan yang berantakan. Jadi agama secara etimologi berarti tidak kacau, tidak kocar-kacir, tidak berantakan, atau adanya keteraturan dan peraturan untuk mencapai arah atau tujuan tertentu. Secara terminologi, agama sangat luas pengertiannya. Menurut Kamus Bahasa Besar Bahasa Indonesia, agama adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan kepribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Pengertian moralitas. Moralitas berasal dari kata moral. Berasal dari kata mos yang berarti kebiasaan. Kata jumlahnya mores yang berarti kesusilaan. Dari mores adalah kesusilaan, kebiasaan. Sedangkan moral adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan lain-lain. Akhlak, budi pekerti, dan susila, kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin, dan sebagainya. Moral secara etimologi diartikan keseluruhan, kaidah kesusilaan dan kebiasaan yang berlaku pada kelompok tertentu. Ajaran kesusilaan, dengan kata lain, ajaran tentang ajas dan kaidah kesusilaan yang dipelajari secara sistematika. Dalam etika, dalam bahasa Yunani disebut ethos, menjadi istilah yang berarti norma atau aturan-aturan yang menyangkut persoalan baik dan buruk dalam hubungannya dengan tindakan manusia itu sendiri. Unsur kepribadian dan motif, maksud dan watak manusia. Kemudian, etika yang berarti kesusilaan memantulkan bagaimana sebenarnya tindakan hidup dalam masyarakat, apa yang baik dan yang buruk. Moralitas yang secara klasikal dapat dipahami sebagai suatu tata aturan yang mengatur pengertian baik atau buruk perbuatan kemanusiaan, yang mana manusia dapat membedakan baik dan buruknya yang boleh dilakukan dan larangan sekalipun dapat mewujudkannya, atau suatu ajas dan kaidah kesusilaan yang hidup bermasyarakat. Secara terminologi, moralitas diartikan oleh berbagai tokoh dan aliran-aliran yang memiliki sudut pandang yang berbeda. Namun, nyatanya dapat kita lihat di bawah ini sebagai berikut. Yang pertama, Wir Pospo Projo. Moralitas adalah kualitas dalam perbuatan manusia yang dengan itu kita berkata bahwa perbuatan itu benar atau salah, baik atau buruk, atau dengan kata lain, moralitas mencakup pengertian tentang baik buruknya perbuatan manusia. Lebih lanjut, Franz Magnus Soseno menyatakan bahwa moralitas adalah sikap hati yang terungkap dalam perbuatan lahiriah atau mengingat bahwa tindakan manusia ungkapan sepenuh dari hati. Moralitas terdapat apabila orang mengambil sikap yang baik karena ia sadar akan kewajiban dan tanggung jawabnya dan bukan ia mencari keuntungan. Moralitas sebagai sikap dan perbuatan baik yang betul-betul tanpa pamrih. Selanjutnya ada Emile Durkheim menyatakan
Moralitas adalah suatu sistem kaidah atau norma mengenai kaidah yang menentukan tingkah laku kita. Kaidah-kaidah tersebut menyatakan bagaimana kita harus bertindak pada situasi tertentu dan bertindak secara tepat. Tidak lain adalah taat secara tepat terhadap kaidah yang telah ditetapkan. Mari dari pengertian tersebut dapat kita uraikan bahwa moralitas adalah suatu ketentuan kesusilaan yang mengikat perilaku sosial manusia untuk terwujudnya dinamisasi kehidupan di dunia. Kaidah itu ditetapkan berdasarkan konsensus kolektif yang pada dasarnya moral diterangkan berdasarkan akal sehat yang objektif. Selanjutnya ada hubungan serta peran agama dan moralitas. Agama menjelaskan dan menunjukkan bahwa bagi pengalaman manusia yang sangat penting, melalui agama, kehidupan lebih dapat dipahami dan secara pribadi lebih bermakna. Geertz menganggap bahwa etos bagian dari agama. Jika agama memfokuskan kepada sesuatu yang memberi makna kepada seluruh kehidupan, maka objek yang dipuja harus menjadi sesuatu nilai yang signifikan, sesuatu yang memberi makna atau sesuatu yang menjadi sumber ini. Di dalam pemujaan, maka nilai sentral yang dipuja itu dikagumi, dihormati dan diyakini mempunyai sifat-sifat kesempurnaan, serta diyakini mampu memberikan pertolongan dan sanksi kepada penganutnya. Nilai moral sendiri merujuk kepada nilai kemampuan itu, pada nilai-nilai kemanusiaan. Nilai moral sendiri merujuk kepada nilai-nilai kemanusiaan. Itu tidak serta-merta berarti bahwa nilai-nilai moral yang bersumber pada agama itu dinafikan justru ketika dialog dilakukan. Nilai-nilai agama yang dianut pasti secara tidak langsung akan melebur di sana. Orang-orang yang terlibat dalam dialog pasti akan membawa aspirasi dan nilai-nilai agama yang diimaninya. Agama dan moralitas tidak sama, namun nilai-nilai agama dan nilai-nilai kemanusiaan itu sebetulnya tetap saling mengandaikan, saling memperkuat dan mengembangkan satu sama lain. Antara moralitas dan agama itu sama sekali tidak saling menafikan dan meniadakan satu sama lain. Kekuatan pengaruh agama terhadap nilai dan norma dalam kehidupan sehari-hari akan bervariasi antara berbagai jenis agama dan tergantung kepada ideologi masyarakat penganut agama itu. Selain itu, hubungan kode moral dengan agama juga bervariasi tergantung kepada struktur masyarakat. Bagaimanapun, semua agama tampaknya berpengaruh kepada moralitas personal maupun sosial. Kebanyakan kajian mengenai agama dan moral dibuat atas referensi agama tertentu di masyarakat tertentu pula. Agama sangat erat berhubungan dengan ajaran moralitas kehidupan sehari-hari. Banyak moral masyarakat terkait erat dengan kepercayaan agama. Fungsi agama terpenting adalah memberikan dasar metafisika bagi tatanan moral kelompok sosial dan memperkuat ketaatan terhadap norma. Karena agama dalam hal ini membantu memperkuat pelaksanaan norma dan aturan itu. Bila ternyata tindakan individu bertentangan dengan keinginan atau kepentingan norma tersebut. Agama menyajikan berbagai fungsi antara lain memberikan wawasan dunia yang mengurangi kebingungan dan berusaha menafsirkan makna ketidakadilannya, penderitaan dan kematian, membentuk dasar-dasar kosmik bagi nilai dan sistem moralitas personal maupun sosial, merupakan sumber identitas rasa keanggotaan pada suatu kelompok agama tertentu dan lain-lain. Selama ini agama selalu dikaitkan dengan moralitas. Hanya orang-orang beragama yang dianggap mampu menunjukkan sikap bermoral dan berintegritas. Semakin taat beragama, bermoralitas, ia sebaiknya semakin jauh dari agama, semakin bejatlah ia.
صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي